Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Syanda Kristi. Inilah Berita Nusantara selengkapnya. Setelah sekian lama, jalur lambat di depan Polresta Malang akhirnya steril dari parkir. Keputusan ini diambil untuk memperlancar arus lalu lintas dan meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan. Setelah sekian lama, jalur lambat di depan Polresta Malang Kota akhirnya steril dari parkir. Keputusan ini diambil untuk memperlancar arus lalu lintas dan meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan. Dengan adanya pengaturan parkir ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan bagi warga yang berkunjung ke Polresta Malang Kota. Selain itu juga dapat memudahkan petugas kepolisian dalam melakukan pengawasan dan pengaturan lalu lintas. Untuk warga yang hendak mengurus surat atau melakukan pelaporan, kini dapat parkir di bagian dalam Polresta Malang Kota. Fasilitas parkir ini diharapkan dapat memudahkan warga dalam melakukan kegiatan di Polresta. Pengaturan parkir ini juga sejalan dengan upaya pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperlancar arus lalu lintas di Kota Malang. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, sebuah aksi pencurian kursi terekam kamera CCTV di sebuah toko yang terletak di Jalan Sultan Syahrir, nomor 6, Kota Malang. Sebuah aksi pencurian kursi terekam kamera CCTV di sebuah toko yang terletak di Jalan Sultan Syahrir, nomor 6, Kota Malang. Kejadian ini terjadi pada Sabtu 22 Februari, sekitar pukul 6:10 pagi. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat seorang pria mengendarai sepeda motor. Pria tersebut berhenti di depan toko yang sedang tutup, kemudian duduk sebentar sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah merasa aman, pria tersebut mencuri kursi yang didudukinya dan langsung kabur dengan sepeda motornya, meninggalkan lokasi kejadian. Pemilik toko yang menjadi korban pencurian tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini. Namun warga sekitar mengatakan bahwa kejadian pencurian ini sudah sering terjadi di daerah tersebut. Pihak kepolisian telah diminta untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan pelaku pencurian. Masyarakat diharapkan dapat membantu untuk memberikan informasi yang dapat membantu dalam penyelesaian kasus ini. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, hujan deras melanda Kepanjen malam ini dan menyebabkan kawasan Tulakan Panggung-Rejo tergenang. Hujan deras melanda Kepanjen malam ini dan menyebabkan kawasan Tulakan Panggung-Rejo tergenang. Sungai yang meluap membuat genangan di jalan cukup tinggi. Menurut warga setempat, hujan deras yang berlangsung selama beberapa jam ini menyebabkan sungai di kawasan tersebut meluap dan menggenangi jalan. Kondisi ini membuat warga kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pihak berwenang telah diminta untuk segera menangani situasi ini dan membantu warga yang terkena dampak banjir. Masyarakat diharapkan dapat bersabar dan mengikuti instruksi dari pihak berwenang untuk menjaga keselamatan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Kejaksaan Agung resmi menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Kejaksaan Agung resmi menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina.
subholding, dan kontraktor kontrak kerja sama pada periode 2018 sampai 2023. Tercatat kerugian keuangan dari dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk minyak ini mencapai 193,7 triliun rupiah yang bersumber dari berbagai komponen, antara lain kerugian ekspor dalam negeri, kerugian impor melalui broker, dan kerugian karena subsidi. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Qohar menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang ada, pemenuhan minyak mentah domestik seharusnya mengutamakan pasokan dalam negeri sebelum melakukan impor. Akibatnya, kondisi itu membuat produksi minyak mentah dalam negeri tidak terserap sepenuhnya, dan pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang akhirnya dilakukan dengan cara impor. Oleh sebab itu, atas kasus ini Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka. Ketujuh tersangka tersebut langsung ditahan selama 20 hari ke depan untuk mempermudah proses penyelidikan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, banjir akibat meluapnya Kali Lamong di Kecamatan Balong Panggang, Gresik meluas ke desa lain. Banjir akibat meluapnya Kali Lamong di Kecamatan Balong Panggang, Gresik meluas ke desa lain. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada 7 desa yang terendam banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Sukardi menyebut, ada 3 penyebab banjir yang melanda wilayah Gresik Selatan, yakni banjir akibat tingginya curah hujan, luapan sungai Kali Lamong, dan luapan Kali Surabaya. Banjir luapan Kali Lamong terdampak pada 8 desa di Kecamatan Balong Panggang, yakni Desa Jombang Delik, Desa Ngampel, Desa Dapet, Desa Wotansari, Desa Pucuk, Desa Sekar Putih, Desa Banjar Agung, dan Desa Karang Semanding. Untuk banjir akibat luapan Kali Surabaya ada di Desa Triorejo. Selanjutnya banjir akibat curah hujan tinggi melanda 2 desa di Kecamatan Triorejo, yakni Desa Cangkir dan Desa Sumput. Terakhir, Desa Wringinanom. Dia menambahkan BPBD Gresik bersama para relawan hingga saat ini terus membantu melakukan evakuasi terhadap warga menggunakan perahu karet. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Syanda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam Berita Nusantara.